ada beberapa pertandingan yang cukup menarik untuk kita bahas di apa namanya di akhir pekan nanti yang akan kita buatkan previewnya atau akan kita bahas terkait dengan jalannya pertandingan, prediksi jalannya pertandingan. Nah, itu penting ya, prediksi jalannya pertandingan, bukannya prediksi skor kayak gitu. Nah, pertandingan pertama itu ada bentar, Brighton dan juga Manchester City gitu. Gini ya, semenjak Rodri dan juga semenjak De Bruyne itu cedera, kelihatan Manchester City tidak sesuperior musim lalu, apalagi dengan kehilangan Gundogan kayak itu. Nah, tidak sesuperior musim lalu atau tidak sebaik musim lalu. Apakah tetap baik? Ya baik, cuman dibandingkan dengan musim lalu yang mereka treble, itu masih di bawah lah, masih ada satu dua level di bawah yang musim lalu kayak gitu. Karena apa? Sosok yang tiga orang yang kusebutkan tadi, De Bruyne, Gundogan dan juga Rodri. Nah, Rodri kan karena kartu merah, kemudian De Bruyne karena cedera, kemudian Gundogan kan pergi. Artinya yang memungkinkan untuk kembali cepat itu kan adalah Rodri. Aku nggak tahu, kayaknya udah kembali sih pada saat melawan Brighton. Nah, sosok Rodri, apalagi mereka ini bertiga, kunci permainan Guardiola itu kan ada di lini tengah sebagai kreator, sebagai penyuplai untuk Erling Haaland. Nah, jadi masalah yang menyuplai Erling Haaland itu tidak ada gitu. Yang biasa menyuplai Haaland itu kan De Bruyne kayak gitu. Nah, De Bruyne-nya cedera. Mungkin Foden dan juga Bernardo Silva ya bagus, cuman kan tidak sebaik De Bruyne yang selalu bisa menemukan di mana Erling Haaland gitu. Sedangkan si Foden dan juga si Bernardo Silva kan tipe-tipe dribbler, tipe-tipe tukang dribbling kayak gitu yang tidak memiliki end passing sebaik Guardiola, sebaik Kevin De Bruyne kayak gitu. Nah, jadi hal itu sih yang sebenarnya terasa, apalagi ketidakadaan Rodri di 3 pertandingan terakhir ya. City kalah kayak gitu, tapi besok kayaknya sudah kembali sih. Artinya kan kartu merah mungkin 2 atau 3 match kayak gitu. Kemudian seperti yang sudah aku bilang panjang lebar bahwasanya sosok Rodri ini sangat diperlukan bagi tim-tim yang ingin bermain menyerang dan juga bermain position bola. Ketika tim menyerang, dia menjadi orang pertama mungkin yang menghalau bola. Ketika menyerang, dia menjadi orang pertama sebagai penghubung dari belakang ke depan gitu. Nah, itulah pentingnya DM di zaman sekarang kayak gitu. Nah, kemudian Brighton aku juga udah bilang panjang lebar bahwasanya ini tim ketika melawan tim besar mereka luar biasa gitu, karena mereka mendapatkan banyak ruang, mereka mendapatkan banyak space untuk melakukan passing satu dua sentuhan. Nah, kelebihan Brighton kan itu, ketika mereka diberikan ruang mereka bisa bermain, tapi ketika mereka tidak diberikan ruang untuk di sepertiga kotak penalti lawan itu sulit. Makanya mereka kalah lawan Aston Villa lah, mereka kalah lawan West Ham lah gitu. Bahkan lawan Aston Villa kalau nggak salah mereka kalah, West Ham atau Aston Villa sih, yang mereka kalah 6-6-1 gitu kan. Artinya ya memang si Aston Villa dan West Ham tidak begitu bertahan, tapi kan tidak sebegitu ngepresnya ketika melawan, contoh ke MU lah. Pada saat lawan MU kan mereka menang 3-0 ya, 3-0 atau 3-1 di musim ini. Yang mana MU itu kan ngepres, tapi ngepresnya ya ini ngepres setengah hati, artinya ngepres yang tidak terstruktur, akhirnya mereka bisa lepas. Nah, salah satu cara melawan Brighton ya, kalau mau ngepres ya betul-betul ngepres, kalau mau parkir bus ya betul-betul parkir bus, jangan ngepres yang setengah hati kayak gitu. Jadi ketika kekuatan, nah makanya aku selalu bilang sama teman-teman yang ada di sini, kalau kalian mau enjoy the match, tontonlah Brighton ketika melawan tim-tim besar gitu. Itu sangat enjoy melihatnya karena mereka tidak memiliki beban, karena kalaupun mereka kalah ya biasa. Ketika mereka menang ya itu hal yang luar biasa. Nah, ketika mereka menang kan itu jadi mood booster gitu. Jadi apa ya? Mood booster itu apa istilahnya? Menjadi peningkat mood gitu yang bisa menjadikan mereka lebih bersemangat lagi, apalagi kalau mereka berhasil mencetak gol pertama, apalagi mereka yang berhasil mencetak gol pertama itu luar biasa ya itu. Jadi kalau aku ingin memberikan prediksi ya mungkin ya 5-5 ke City, mungkin 45 ke Brighton gitu, karena Brighton nggak bisa disepelein ketika melawan tim-tim besar. Jadi menurutku aku tetap memfavorikan City, tapi aku juga nggak bisa meremehkan si Brighton kayak gitu, tergantung match of the day yaitu. Nah, kemudian ada laga yang di atas kertas itu seru, tapi ya secara performa juga tidak begitu memuaskan, yaitu antara Chelsea melawan Arsenal gitu. Nah, Arsenal sejauh ini sudah menjalani 2 match besar. Pertama lawan Tottenham mereka imbang 2-2, kemudian melawan City mereka menang lewat gol kado yang kena di flag Ake, kemudian ini melawan Chelsea. Nah, gini,
Arsenal itu sudah membeli cukup banyak, bahkan sangat banyak pemain dan juga spend mungkin 200 juta lebih membeli Havertz, kemudian David Raya, kemudian Rice, kemudian siapa lagi? Siapa lagi yang mereka beli ya? Dan lain sebagainya lupa. Nah, mereka sudah, tapi yang jadi masalah adalah Timber, satu lagi yang jadi masalah adalah pemain mereka juga banyak yang cedera gitu, kayak si Timber. Nah, kehilangan Timber itu sangat terasa. Seharusnya kan yang di posisi si Tomiyasu ataupun Ben White itu kan Timber, atau Timber kan ini pemain yang fleksibel lah. Semua posisi di belakang itu dia bisa main, mulai dari bek kiri, bek kanan, bek tengah, bahkan gelandang bertahan dia bisa main, dan ya kualitasnya hampir-hampir sama gitu. Cuman kan dia cedera. Mungkin di Januari nanti mungkin sudah balik kayak gitu. Nah, secara permainan ya Chelsea, Arsenal juga yang not bad lah, cuman tidak sebaik musim lalu karena yang positif dari si Arteta musim ini adalah dia memberikan, atau apa ya, dia itu kalau musim lalu masalah dia adalah selalu salah ketika memasukkan pemain, yaitu ketika memilih starting line up lah, ketika memasang atau memasukkan pemain pengganti lah gitu. Nah, di musim ini kesalahannya itu sedikit terhapus lah. Cuman ya yang jadi masalah adalah kenapa dia masih memasang pemain yang namanya Nketiah. Aku bingung nengok pemain ini, kontrol bola aja ya gimana ya, mungkin usia dia berapa, 22 ya, artinya sudah dalam usia matang pemain bola lah, yang sulit untuk berubah gitu. Nah, jadi kan sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan, di depan Jesus, di kiri Martinelli, di kanan si Saka cedera, Smith-Rowe bisa main di situ, atau Havertz bisa main di situ, atau Havertz jadi pemain depan gitu. Nketiah ya mungkin sekali-sekali jadi subs oke, cuman untuk jadi starting 11 dari awal musim sampai sekarang itu kan agak membingungkan. Bisa-bisanya pemain sekelas dia main di Arsenal dan juga sebagai starting 11 gitu. Bahkan yang selalu ketika melawan City deh, berapa bola sih atau berapa peluang sih yang dapat Nketiah, nggak ada gitu. Bahkan back City juga nggak main bagus-bagus sekali gitu. Bahkan gelandangnya nggak main nggak bagus-bagus sekali gitu. Jadi ya dengan lawan tim yang kayak gitu aja dia nggak bisa improve, apalagi melawan tim-tim yang back-backnya itu tangguh, yang pertahanannya itu kuat gitu. Jadi ya menurutku Arteta perlu merevisi keputusan dia terkait dengan selalu menempatkan si ini siapa, Nketiah di depan kayak itu. Nah, sedangkan Chelsea ini kan 2 pertandingan terakhir mereka menang, tapi menangnya juga melawan tim-tim gurem lah kayak itu. Sedangkan melawan tim-tim besar mereka ataupun menengah ke atas mereka agak kesulitan, dan agak aneh ya Chelsea ini kalau aku perhatikan ya, mungkin kalian juga sepakat, Chelsea ini banyak main long ball, banyak dribbling. Aku gak ingat kapan terakhir kali Sterling itu dribbling bola dari tengah lapangan sampai kotak penalti. Itulah kenapa dia sering menjadi man of the match. Kalau di City nggak akan mungkin, ketika Sterling di Manchester City nggak pernah kita lihat Sterling kayak gitu. Sterling ya 1-2 sentuhan, melakukan kombinasi, melakukan 1-2 sentuhan kemudian shooting. Nah, itu Sterling yang kita kenal. Nah, sekarang Sterling ketika dari kiri masuk ke dalam bawa dribbling bola, nah itu kan rentan untuk terjadi cedera ya. Pertanyaannya, kalau Sterling cedera, nggak ada pemain yang bisa menusuk ke dalam. Mungkin Palmer juga ya sedikit tipe-tipe kayak ya Anthony lah, tidak tipe-tipe pemain yang berani masuk ke dalam, tipe pemain yang ya style kayak Mahrez lah, tipe pemain yang stylish, yang selalu mengandalkan skill individu kemudian placing ke sudut jauh, kan kayak gitu cara bermain Palmer kayak gitu. Nah, yang menjadi masalah kan aku bilang, kalau misalnya Sterling cedera selesai itu barang, walaupun mereka memiliki 2 pemain di tengah yang bagus, yaitu si Caicedo dan juga Enzo. Tapi Enzo juga sekarang posisinya tidak sebagai DM, dia malah dimajukan ke depan sebagai attacking midfield. Nah, ini yang buat aku aneh gitu, apa maunya si Pochettino. Tapi so far it works gitu, sejauh ini itu bekerja dan itu bagus kayak gitu. Jadi permasalahan dari Chelsea adalah apakah mereka bisa konsisten untuk menang, karena di 2 pertandingan terakhir kemarin menang. Nah, kalau mereka menang lawan Arsenal, ini menjadi mood booster yang sangat bagus untuk si Chelsea-nya untuk melangkah ke depan lagi gitu ya. Jangan heran Chelsea akan ada di papan atas lah, sekitar ya mungkin masuk Champions League agak berat mungkin ya di era Europa League. Jangan kaget kalau mereka menang laga nanti malam ya, karena itu akan menjadi mood booster ya itu. Kalau ditanya prediksi, mungkin aku lebih ke Arsenal sih. Mungkin aku 60-40 mungkin untuk Arsenal, lebih kepada pemain-pemainnya yang sudah lama pemain-pemainnya sudah lama bermain bersama, kemudian pemain-pemainnya yang musim lalu
musim lalu Arsenal itu di peringkat 2 kan pemainnya masih sama, nggak ada yang mungkin cuman Granit Xhaka yang pergi itu, yang lainnya kan masih sama kayak itu. Kemudian Chelsea ya hampir semuanya pemainnya itu dirombak sama Todd Boehly. Jadi menurutku lebih kepada kekompakan tim ya. Ini secara ini ya, kalau idealnya ya mungkin ya kayak aku bilang pada saat aku memberikan prediksi ketika City melawan Arsenal ya, kalau semua berjalan langsung, berjalan aman ya City yang akan menang. Tapi kan tidak, ada gol deflected dari si Ake. Nah kalau gol deflected dari Ake itu nggak, kalau Ake nggak nyentuh bola itu kan nggak gol juga kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita prediksi di sepak bola kayak gitu. Nah, pertandingan terakhir itu ada MU melawan Sheffield gitu. Gini, sebenarnya aku nggak begitu peduli pertandingan nanti malam MU itu mau main bagus atau enggak. Yang penting menang. Itu yang paling penting. Mereka harus menang untuk meningkatkan meningkatkan kepercayaan diri tim, untuk meningkatkan semangat tim, untuk meningkatkan apalagi meningkatkan ya intinya untuk meningkatkan semangat tim aja sih gitu, untuk mood booster gitu. Itu yang paling penting. Nah, kemudian yang ingin aku sorot adalah apakah Erik ten Hag itu berani membangkit cadangkan Andre Onana, memainkan si Bayindir. Nah, itu yang aku mau lihat karena sudah 8 match Onana main, mungkin 6 match itu blunder. Artinya lebih banyak blundernya daripada save-nya gitu. Walaupun save yang dia berikan, yang dia lakukan itu juga ya harus kita apresiasi. Cuman kan blunder-blunder dia merugikan tim juga gitu. Karena bagaimanapun ketika back itu akan merasa nyaman memegang bola kalau kipernya itu jarang blunder dan kipernya itu bagus gitu. Karena apa? Kalau back melakukan kesalahan, itu masih ada satu orang yang di belakang, paling belakang itu akan menghalau bola. Mereka akan nyaman untuk memainkan bola. Nah, kalau kipernya sering blunder, back, penyerang, dan juga gelandang itu tidak akan begitu nyaman untuk menyerang. Karena mereka tahu ketika mereka akan melakukan kesalahan, maka akan mudah dijebol oleh lawan kalau kipernya itu sering blunder dan tidak hebat. Nah, itu psikologi sebagai seorang pesepak bola gitu. Nah, itu yang ingin aku lihat. Apakah Erik ten Hag berani gitu. Nah, kemudian aku ingin lihat Erik ten Hag apakah juga berani membangku cadangkan Marcus Rashford gitu. Mungkin penggantinya mungkin ya agak sulit memang penggantinya siapa. Cuman bisa-bisa aja. Ataupun kalau misalnya dia ingin tetap memainkan Rashford, ya dia harus ngomong, kau itu harus melayani, harus menyuplai Højlund gitu. Karena Højlund sehebat apapun striker, kalau penyuplainya nggak ada, ya zero, ya he is nobody kayak gitu. Contoh kayak misalnya Haaland sekarang nggak ada De Bruyne, agak kesulitan mencetak gol. Memang masih cetak gol, cuman kan tidak seproduktif musim lalu ketika De Bruyne ada kayak gitu. Artinya Haaland saja yang didukung oleh pemain-pemain hebat di belakang dia masih kesulitan untuk cetak gol. Apalagi Højlund yang pemain-pemain di belakangnya itu mediocre, kebanyakan mediocre, mau diharapkan mencetak gol satu musim 20 gol ya. Alamat kapal tenggelam gitu, ngerti nggak? Jadi menurutku sih itu yang aku ingin lihat, apakah si Erik ten Hag berani membangku cadangkan si Onana atau berani membangku cadangkan si Rashford. Kalaupun nggak berani membangku cadangkan si Rashford, dia harus ngomong, kau harus melayani si Højlund. Tugasmu bukan cetak gol. Kalau bisa cetak gol ya bagus, cuman tugas utamamu itu untuk melayani Højlund agar dia bisa mencetak gol gitu. Nah, apalagi nanti malam kan bukan Sheffield kan juga ya peringkat bawah, paling bawah mungkin Sheffield ya, mungkin 3 terbawah mungkin Sheffield gitu ya. Apalagi ini bukan lawan yang begitu berat lah kayak gitu untuk dihadapi. Jadi ya apa salahnya berikan kesempatan pada Bayindir atau memberikan kesempatan kepada pemain lain yang bisa bermain as a team, bukan sebagai dirinya sendiri kayak gitu. Itu sih yang ingin aku lihat. Nah, kalau aku disuruh memprediksi mungkin ya MU 70-30 mungkin MU bisa menang kayak gitu. Karena berdasarkan di atas kertas, berdasarkan apa yang ada, berdasarkan materi pemain seharusnya bisa. Cuman kan ya sepak bola kembali lagi bukan hanya terkait dengan kualitas pemain, banyak faktor-faktor kayak kartu merah lah, dapat penalti lah, blunder dan lain sebagainya gitu. Oke, bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.